حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Rudy Krosok Channel, channelnya edukasi, informasi dan hiburan. Peringatan Maulid adalah salah satu sarana untuk menanamkan dan menebarkan cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada lintas generasi, agar mereka terpaut hati dengannya. Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, cintanya kepada umat melebihi cinta mereka kepadanya. Sabda beliau, setiap nabi memiliki kesempatan berdoa yang dikabulkan, maka semua nabi meminta segera dengan doanya, dan aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita dengarkan kajian dari Ustadz kita. Namun sebelumnya bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini tolong segera di-subscribe, share dan bunyikan loncengnya. Karena membantu sesama juga merupakan ibadah. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala aidan fi ayatil ukhra, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Pengurus Masjid Nurul Aman, yang saya hormati Bapak RT, saya hormati para alim ulama, ustaz, ustazah, haji dan hajat, kaum masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, saya hormati Imam Masjid Nurul Aman, saya hormati Ketua Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Nurul Aman, serta yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita bisa memperingati Maulid Nabi tahun ini dengan leluasa. Setelah 2 tahun kita tidak ada Maulid Nabi besar-besarnya. Kenapa? Karena memang kita dalam keadaan terkena COVID-19. Alhamdulillah, walaupun sisa-sisa COVID-19 masih, tapi sekarang sudah relatif agak leluasa dalam melakukan acara-acara bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan melakukan syiar-syiar agama, sehingga ini akan menjadi awal yang baik untuk pemahaman agama kita di masa yang akan datang. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua selaku umat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang Nabi, dari sudut pandang apa saja kita melihatnya mengagumkan. Ini bedanya Nabi dengan orang biasa. Saya yakin kita semua pernah mengagumi siapa, ya kan? Tapi kekaguman kita semakin memudah, semakin kita tahu kondisi yang sebenarnya orang. Kita mungkin mengagumi seseorang yang menurut kita dia manusia yang luar biasa. Tapi semakin kita tahu tentang orang itu, semakin kita mengenalnya, semakin berkurang kekaguman kita. Ini karakter manusia biasa gitu. Saya dulu mengagumi Bung Karno, tapi semakin banyak kita baca buku tentang Bung Karno, semakin hilang kekaguman. Banyak cacat celahnya. Saya mengagumi Presiden Soeharto, bahkan mengagumi ulama-ulama. Kita mengagumi guru-guru kita kadang, yang kita takzimi. Tapi setelah banyak kita tahu tentang guru-guru kita, banyak pula cacat celah. Ini tabiat manusia biasa, tapi tidak dengan Rasulullah. Semakin banyak kita kumpulkan informasi tentang Nabi, semakin besar kekaguman kita. Ini hebatnya Nabi. Kumpulkanlah semua buku sejarah, kupas hadis-hadis. Semakin kita baca buku sejarah, semakin kita bahas kehidupannya, semakin kita baca buku hadis-hadis, semakin muncul kagum kita pada Nabi. Berbisik kita dengan diri kita sendiri, benar ya Rasulullah, engkau benar-benar utusan Allah. Tambah kagum. Maka itulah diantaranya kenapa Maulid Nabi ini menjadi penting. Gitu. Walaupun perdebatan tentang Maulid Nabi tidak selesai sampai sekarang. Kalau saya melihatnya penting. Pertanyaannya mungkin di zaman Nabi tidak ada Maulid Nabi. Zaman Abu Bakar Siddiq tidak ada Maulid Nabi. Zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali tidak ada Maulid Nabi. Kenapa kita nggak ada? Kan gitu bahasanya. Jamaah sekalian, kenapa di zaman Nabi nggak ada? Kenapa di zaman Khulafaur Rasyidin nggak ada? Karena mereka tidak butuh Maulid Nabi. Lucu kalau ada ustaz ceramah di depan Abu Bakar ceritain Nabi. Lucu. Kita cerita di depan Bunda Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi lahir di Makkah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lucu. Kenapa? Mereka tidak butuh. Mereka bertemu dengan Nabi. Mereka lebih tahu dari kita tentang Nabi. Maka ketika itu kenapa tidak ada Maulid? Karena memang Maulid tidak dibutuhkan. Sekarang kita jauh dari Nabi. Banyak orang tidak paham siapa Nabi. Maka disitulah titik pentingnya kenapa Maulid Nabi menjadi penting kita lakukan. Untuk mendekatkan kita pada Nabi. Bagaimana kita akan meniru Rasulullah, meneladani beliau kalau kita tidak kenal siapa beliau. Salah satu yang menyebabkan kita bisa kenal dengan beliau tentu dengan peringatan Maulid seperti ini. Kalau saya berharap perkara-perkara Maulid ini rasanya sudah tidak penting lagi kita perdebatkan. Jangan saling salah menyalahkan. Yang mau Maulid bagus, yang tidak mau Maulid jangan saling salah menyalahkan. Itu aja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi paling lengkap biografinya. Tampilan fisik beliau ditulis dengan lengkap di sejarah. Rambut beliau tidak lurus, tidak keriting. Rambut beliau itu bergelombang. Ikal mainnya. Rambut beliau juga tidak pendek. Nah, jarang beliau rambutnya pendek kecuali kalau habis tahallul. Karena beliau kalau tahallul dicukur habis. Bahkan beliau berdoa kan, ya Allah, ampunilah dosa orang yang mencukur habis rambut. Sahabat nanya, ya Rasul, kalau cuma dicukur separuh gimana? Ya Allah, ampunilah dosa orang yang mencukur habis rambut. Nanya lagi sahabat, ya Rasul, kalau cuma dicukur separuh kayak mana? Ya Allah, ampunilah dosa orang yang mencukur habis rambut. Nanya lagi sahabat, ya Rasul, kalau cuma dicukur separuh kayak mana? Kata Nabi, ampunilah juga orang yang mencukur sebagian rambutnya ketika tahallul.
Kata halul itu bagus botak sekali. Dapat 3 doa dan. Tapi kalau cuma dicukur separuh, 1 saja doa dan. Ya kan? Makanya kalau nanti umroh itu bagusnya botak Pak. Kita ajak ke barbershop itu. Oh, nggak sampai 2 menit, paling 3 menit, nggak sampai 10 menit, paling 3 menit, selesai. Alangkah hebatnya orang Pakistan itu nyukur rambut kita itu. Kalau botak, gampang betul, cepat sekali mereka melakukan. Tinggal keluar dari barbershop, istri-istrinya tinggal bengong semua. Kenapa? Suaminya sudah jadi upin-ipin. Seumur-umur sebelum benar, lihat suami palanya botak. Baru kali ini, nah dapat doa 3 doa Nabi itu. Nah Nabi waktu tahallul saja dia mencukur rambut. Selebihnya rambut Nabi tidak pendek, tidak juga terlalu gondrong. Semana rambut Nabi sebawah telinga. Dan beliau memotong rambut. Tapi rambut beliau selalu basah. Kenapa? Beliau senang pakai minyak rambut. Para sahabat berkomentar, Nabi seperti tukang minyak yang tidak punya lap. Ngelapnya ke rambut. Maka rambut beliau selalu basah. Maka kalau kita senang pakai minyak rambut, niatkan ngikut Nabi. Supaya apa? Supaya dapat pahala. Harmoko itu kalau dia niat ngikut Nabi, banyak pahalanya. Harmoko rambutnya klimis terus. Ya kan? Kata Bapak Presiden, subhanallah. Dapat pahala. Rambut Nabi tidak pendek, panjang. Bagaimana dahi beliau yang lebar, alis beliau tebal melengkung, menyatu pada kedua ujungnya. Bagaimana tatapan Nabi tajam tapi teduh. Bagaimana hidup beliau tidak mancung bangir kayak orang barat, tapi tidak juga pesek. Bagaimana beliau bibirnya, bagaimana dagunya, rahangnya yang kokoh. Bagaimana jenggotnya dicatat oleh sejarah. Jenggot beliau itu panjangnya sekepalan tangan. Maka Rasul kalau Jumat dipegangnya jenggotnya yang lebih dari telapak tangannya dia potong. Jenggot Nabi sekepalan tangan. Kalau jenggot Umar 2 kepalan tangan. Maka Umar kalau potong jenggotnya dari Jumat, dia pegangnya lagi sini, potongnya bawahnya. Umar lebih jangkung, maka jenggotnya lebih panjang. Maka saya senang kalau melihat orang jenggotan itu Pak, berwibawa. Ustaz kenapa tidak berjenggot? Memang nggak ada jenggotnya. Jenggotnya jenggot Pancasila. Nah, cuma 5 helai. Saya senang kadang lihat jenggot orang, panjang bergelombang. Senang melihat. Walaupun teman-teman banyak protes kadang. Orang dari luar negeri itu datang nih, jenggotnya panjang. Pas mau wudu dibuka pecinya, botak palanya. Ustaz kata teman-teman, dia itu kalau beli sampo bukan buat pala, buat sini. Biar. Kadang kita ini banyak iseng ya, lihat orang berjenggot. Ada lagi lebih iseng lagi, panjang amat jenggot orang itu Ustaz. Apa bininya tak beli? Nah ngurus bini orang. Orang kerja. Ya, subhanallah. Jenggot Nabi sekepalan tangan. Bagaimana tampilan fisik beliau? Fisik beliau ini atletis. Dadanya bidang, perutnya kecil. Kalau kita kebalikannya, perutnya yang bidang, dadanya yang kecil. Apalagi kalau musim kondangan, ya kan? Subhanallah. Bahkan telapak kaki Nabi itu ditulis dalam sejarah. Telapak kaki Nabi itu rata kayak telapak kaki bayi. Maka kalau beliau jalan dan pakai sendal, itu ketahuan. Ini telapak kaki Nabi. Kenapa? Kelihatan. Telapak kaki beliau tidak kelong. Kalau kita kan agak melengkung telapak kaki kita ini. Kalau Nabi itu rata kayak telapak kaki bayi. Kayak telapak kaki bayi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasab beliau lengkap. Lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim terus sampai ke 21 bin Adnan. Maka Nabi disebut dengan Bani Adnaniyah. Keturunannya Adnan. Dinaikkan lagi sama orang terus sampai ke 59 bin Ismail alaihi salam. Yang ke-60 bin Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Berarti Nabi Muhammad keturunan Nabiullah Ibrahim dari jalur Ismail alaihi salam. Nah Ibrahim itu kenal 2, Ismail dan Ishak. Dari Ishak lahir nabi-nabi. Kalau nggak nabi raja, hebatnya Ishak. Raja nabi. Bahkan ada yang raja sekaligus nabi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya? Raja sekaligus nabi pula. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani
kenapa tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Di sini letak kekecewaannya. Di antara pemicunya ini, mereka sangat berharap Nabi akhir zaman yang paling agung itu keturunan Ishak alaihissalam. Rupanya Allah pilih keturunan Nabi Ismail. Maka orang Yahudi di Madinah itu kalau mereka ribut dengan orang-orang Aus dan Khazraj, suku asli Madinah, mereka selalu berkata, sebentar lagi akan dibangkitkan di antara kami Nabi yang paling agung. Dengan Nabi itu kami akan mengalahkan kalian semua. Tiap ribut sama orang Madinah, orang Yahudi itu selalu ngomong gitu. Nggak taunya Nabi dilahirkan di Makkah, keturunan Ismail alaihissalam. Itu juga salah satu asbab kenapa 6 pemuda Madinah cepat betul datang ke Makkah membaiat Nabi. Ketika ditanya kenapa kalian cepat membaiat Rasulullah, kami nggak mau kedahuluan sama Yahudi. Karena Yahudi sering menyebut-nyebut bahwa Nabi akan mengalahkan kami bersama mereka. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi, kenapa nggak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi? Karena mereka kecewa, kok Nabi akhir zaman itu keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak alaihissalam. Lengkap nasab, lengkap. Saya senang kalau bicara begini, kayak dari Hashim gitu. Lihat, Hashim itu pemimpin kota Makkah yang sangat dicintai penduduk Makkah. Tapi hebatnya Hashim, hatta dia seorang pemimpin, dia nggak mau jadi beban rakyatnya. Maka dia harus berdagang. Dia masih berdagang walaupun dia pemimpin kota Makkah. Satu saat dia dagang ke Syam, jalurnya lewat Madinah. Di Madinah dia kenal dengan wanita Madinah, nikah dengan wanita Madinah. 6 bulan berdagang di Madinah, melanjutkan perjalanan ke Syam. Syam itu negaranya apa saja kalau sekarang? Palestina, Lebanon, Yordan, dan Suriah. Berdaganglah dia. Setelah 6 bulan di Madinah, berangkat ke Syam. Sampai di Palestina, tepatnya Gaza sekarang. Hashim sakit, kemudian meninggal. Karena kekosongan kepemimpinan di kota Makkah, diangkatlah adik kandungnya yang bernama Muttalib. Yang akan Muttalib jadi pemimpin. Rupanya istri Hashim di Madinah sudah hamil 6 bulan sebelumnya campur sama Hashim. Hamil 9 bulan kemudian melahirkan seorang bayi laki-laki, diberi nama Syaibah. Kenapa diberi nama Syaibah? Karena waktu lahir sudah berubah, pirang rambutnya. Jarang orang Makkah rambutnya pirang, tapi Syaibah pirang rambutnya, sehingga diberi nama Syaibah. Apa artinya? Sudah berubah. Maka Bapak Ibu kalau uban tubuh jangan dicabut, ganti saja nama kita jadi Siti Syaibah. Orang yang sudah berubah. Gitu ya. Setelah belasan tahun, barulah Muttalib mendengar kabar Hashim punya anak di Madinah. Dicari Syaibah oleh Muttalib. Ketemu gampang nyari Syaibah. Dia pemuda yang gaul, gagah, gaul, terkenal. Ketemu dengan Syaibah. Syaibah, aku iki lilitmu, aku adik bapakmu, aku pemimpin kota Makkah. Tapi sebenarnya yang paling layak menggantikan bapakmu kamu. Bapakmu itu pemimpin kamu. Ikutlah bersamaku pamanmu. Kami akan angkat kau di Makkah menjadi pemimpin kota Makkah sebagaimana bapak. Apa jawaban Syaibah? Enggak, aku nggak mau. Ayo Syaibah, enggak, aku nggak mau. Aku ingin tinggal di Madinah. Muttalib dah habis akal. Didatanginya ibunya Syaibah. Kalau bahasa kita Ayunda, saya ini adiknya Hashim, saya ini adik para Ayunda. Saya datang ke sini, saya baru tahu kalau Kakanda Hashim punya anak. Maka saya ingin mengajak Syaibah ke Makkah untuk menggantikan Hashim menjadi pemimpin kota Makkah. Dipanggil Syaibah oleh ibunya, "Nak, sini Syaibah. Nak, pamanmu jauh dari Makkah ke sini. Dia ingin mengajak engkau ke Makkah. Berangkatlah, nak. Kamu laki-laki sayang. Kalau kamu betah di Makkah, tinggallah di Makkah. Tapi kalau kamu gak betah, pulang, nak." Hebatnya anak zaman dulu. Dia gak mau pergi ke Makkah, dia lebih betah tinggal di Madinah.
Tapi karena ibunya yang perintahkan, berangkat dia. Baik, kalau ini permintaan bunda, saya akan berangkat bunda. Itu hebatnya anak zaman dulu, manut sama orang tua. Anak sekarang kadang mohon maaf ibu-ibu, lebih manut sama ceweknya ketimbang sama emaknya. Kalau ceweknya minta jemput, mas jemput aku ya mas, kamu di mana saya? Saya di PPI mas, PPI mana? Pasti, iya mas. Ya Allah, malam-malam gini hujan gerimis kerja itu berangkat, OTW sayang, berangkat dia. Ceweknya yang minta jemput. Dicarinya di PPI ketemu, kemana nganter ceweknya? Ke Natar, masuk ke kampung Pancasila sih. Hujan-hujan tahan kalau ceweknya yang minta. Tapi emaknya cuma minta jemput di Pasir Gintung. Nah, mak banyak belanjaan di Pasir Gintung, nah, tolong jemput mak ya, nak. Ya Allah, mak menel amat, nama naik gojek kenapa sih mak? Ya Allah. Bukan salah anak, salah kita ini sebetulnya. Kita yang tidak mau mengarahkan anak itu. Allah Akbar. Syaibah luar biasa. Berangkatlah dia bersama Muttalib. Alangkah senangnya hati Muttalib. Senang. Hebatnya orang-orang Makkah dulu sama ponaan senang. Sama ponaan, apalagi ponaan laki-laki, senang mereka itu. Senang. Berangkatlah, diajaknya satu unta berdua sama Muttalib. Sepanjang jalan selama 14 hari dari Madinah ke Makkah, dia ceritakan kehebatan Hashim bapaknya. Bersyukur juga Syaibah, karena dia tidak pernah tahu informasi tentang bapaknya. Sangat sedikit ibunya tahu tentang Hashim itu. Kenapa? Cuma 6 bulan mereka berumah tangga, Hashim meninggal. Muttalib cerita banyak tentang kehebatan Hashim. Tambah bangkit semangat hidupnya Syaibah. Sampai di kota Makkah disambutlah Muttalib. Muttalib sudah datang, dia datang bersama Abdul Muttalib. Apa artinya Abdul Muttalib? Hamba sahayanya Muttalib. Biasa pemimpin kota Makkah itu kalau bepergian, ada hamba sahaya yang dijual, dibeli, bawa pulang untuk jadi pembantu. Orang nyangka Syaibah ini pembantunya Muttalib, hamba sahayanya Muttalib. Apa kata Muttalib? Celaka kalian, dia bukan Abdul Muttalib, dialah pemimpin kita sekarang. Dia Syaibah bin Hashim, pemimpin kita. Mulai saat ini dialah pemimpin kita saat ini. Dialah anak dari Hashim yang kita hormati. Dari sejak itulah Syaibah lebih terkenal namanya dengan sebutan Abdul Muttalib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syaibah memimpin kota Makkah, tapi enggak dihargai sama penduduk Makkah. Kenapa? Darah birunya enggak kental. Benar bapaknya Hashim orang Quraisy, emaknya orang Mamalik Madinah. Ini mah bukan darah biru asli dicampur sama darah Madinah. Enggak, dia bukan Quraisy asli. Kurang dihargai. Maka ketika nikah, Abdul Muttalib bikin nazar yang wah. Apa nazarnya? Demi Allah, dia bernazar di samping Ka'bah. Kalau aku punya anak laki-laki sampai 10 orang, akan kukorbankan 1 di samping Ka'bah. Hebat. Dilalahnya punya anak 16, 11 laki-laki, 5 perempuan. Oh, hebatnya orang zaman dulu, anaknya banyak-banyak. Orang dulu tuh fasilitas nggak ada, jangankan mobil, jangankan motor, sepeda aja nggak punya, anaknya banyak. Kadang nggak ada listrik. Mertua saya itu 12 anak, 12, kembar aja 2 kali. 12 anak. Saya baru nikah sama istri, ada anak mahasiswa Unila nelpon. Dan saya ngisikan Fakultas MIPA, siap. Datang ke sana pas hari haji. Gimana Om, sehat Om? Gitu. Woi, dalam hati saya hebat juga mahasiswa ini. Sok kenal, sok dekat, dia manggil Om. Boleh itu. Saya nikah dulu belum lama, puasa, selesai puasa, ada halal bihalal teman mertua. Kaget sih. Mahasiswa itu ada, loh, kok kamu di sini? Aku kan anaknya Pak Buhari loh. Ponaan beneran nggak tahu nih. Saking banyaknya ponaan, anaknya banyak mertuanya. Ponaan lebih banyak lagi. Sampai ngapal saya. Oh, bukan sok dekat, memang Om beneran rupanya. Orang dulu tuh hebat, punya anak banyak-banyak. Anaknya banyak-banyak. Abdul Muttalib 16 anak, 11 laki-laki, 5 perempuan. Orang mengingatkan Abdul Muttalib, Tuan punya janji, punya nazar. Kalau Tuan punya anak 10 orang laki-laki sampai dewasa semua, akan Tuan korbankan 1 di samping Ka'bah.
Dikumpulkannya anak laki-lakinya. Anak-anakku, kata Abdul Muttalib, Abah punya nazar. Kalau Abah punya anak laki-laki sampai dewasa semua, Abah akan potong satu di samping kamu. Apa jawaban anak-anak? Pilih di antara kami Abah, mana yang akan Abah korbankan? Kami siap. Hebat anak-anak zaman dulu itu. Kalau anak sekarang kita kumpulin, kita ada apa sih kumpul-kumpul Pak? Enggak, Bapak punya nazar kan? Kalau Bapak punya anak 10 orang laki-laki sampai gede, bakal Bapak potong satu. Gua gak ikutan yang begini. Pasti dia gak mau ikutan. Apaan ini? Melipir-melipir pulang deh. Anak dulu tidak pilih di antara kami ayah, mana yang akan ayah korban. Allah. Dia lihat dari yang paling tua sama Abdul Muttalib. Dia lihat hari saya. Yang nomor 2 saya, nomor 3 saya. Terus sampai ke Abbas yang paling kecil saya. Siapa tidak sayang sama anak? Ngelihat bapaknya bingung apa kata anak-anaknya. Kalau gitu undi aja lah. Siapa yang keluar undiannya? Potong itu. Dia juga pikir Abdul Muttalib. Hanya diambillah 11 anak panah. Dikasih nama semua dari Haris bin Abdul Muttalib, kemudian Abdullah, Fihr, dan seterusnya sampai ke Abbas, Hamzah, Abdullah, dan tulis Abdul Uzza. Ditulis semua sampai 11 anaknya ditulis semua. Dikocoklah anak panah itu di wadah. Goncangkan segoncang-goncangnya. Terpentallah satu anak panah. Diambil sama Abdul Muttalib. Ketika dibaca, melotot mata Abdul Muttalib. Kenapa? Abdullah yang keluar. Dia tidak bisa memungkiri kalau dia paling cinta sama Abdullah. Apa kata Haris, anaknya yang paling tua? Ayah, jangan Abdullah yang disembelih. Kalau Abdullah yang dikorbankan, gempar kota Makkah. Abdullah itu kekasihnya orang Makkah. Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sayang semua sama Abdullah. Kenapa semua sayang sama Abdullah? Akhlaknya akhlakul karim. Orangnya lemah lembut, sopan dan santun. Wajahnya glowing, bercahaya. Kenapa wajah Abdullah bercahaya? Di sulbinya ada Nur Muhammad, calon Nabi akhir zaman. Gadis Madinah, gadis Makkah, nggak ada yang nggak suka sama Abdullah. Semua cari perhatian Abdullah. Kenapa? Wajahnya bercahaya sebab. Tapi yang keluar Abdullah, kata Abdul Muttalib. Sudah masukkan lagi, dikocok lagi. Dimasukkan lagi anak panah itu, digoncangkan lagi wadah panah itu. Digoncang segoncang-goncangnya. Terpentallah satu anak panah lagi. Diambil sama Abdul Muttalib. Pas diangkat, Abdullah lagi keluar. Apes betul Abdullah hari ini. Akhirnya kata anak-anaknya, saudara ayah, kalau gitu kita cari orang bijak saja. Kita minta pendapatnya, adakah jalan keluar dari permasalahan yang ayah hadapi? Akhirnya ngadap sama orang bijak, coba undi Abdullah dengan 10 onta. Nama Abdullah dimasukkan, tulis di panah 10 onta. Dikocok, mental, masih Abdullah. Undi Abdullah dengan 20 onta. Kocok, masih Abdullah. 30 onta, masih Abdullah. 40 onta, masih Abdullah. Tambah terus 10. Akhirnya 100 onta dikocok sama Abdullah. Baru keluar 100 ekor unta. Maka Abdullah diselamatkan dari penyembelihan dengan menyembelih 100 ekor unta. Kalau satu unta harganya 3 juta. Berarti kalau 100 juta 3 miliar. Berarti keluarga Nabi orang kaya, orang miskin? Kaya. Dipotongnya 100 onta, dimasaknya, dibaginya, diajaknya orang Makkah pesta di rumah. Hebatnya Abdul Muttalib. Maka saya tidak setuju kalau ada ustaz ngomong keluarga Nabi itu miskin. Maka umat Islam nggak usah getol-getol kerja. Nabi itu miskin. Ya. Umat Islam harus sukses, tapi harus waro. Jangan cinta dunia. Yang mana dalam hati Allah, dia sudah motong 100 onta begitu saja, belum dihargai sama penduduk Makkah. Masih dianggap bukan darah biru yang murni, masih tercemar oleh penduduk Madinah. Hanya berdoa Abdul Muttalib di Gaza, ya Allah, bagaimana mungkin aku memimpin sementara rakyat yang kupimpin tidak memberikan hormat padaku sebagai seorang pemimpin.
Seorang pemimpin kalau sudah cacat mah repot. Maka beri aku wibawa ya Allah supaya aku bisa memimpin dengan baik, kata Abdul Muttalib di Mu'tazam. Karena ketulusannya Allah kabulkan permintaan. Apa yang Allah berikan pada Abdul Muttalib sehingga dia dikagumi oleh semua penduduk Makkah. Dia bermimpi menemukan sumur Zam-Zam. Zam-Zam itu pernah hilang puluhan tahun dari muka bumi. Kenapa Zam-Zam bisa hilang? Yang pertama kali waktu kita cerita Ibrahim di subuh itu, yang pertama kali datang suku ke lembah Makkah itu adalah suku Jurhum. Suku Jurhum berperang dengan kabilah-kabilah di sekitar kota Makkah, kalah. Sehingga mereka terusir dari Makkah, mereka pulang lagi ke Yaman. Semua barang berharga mereka bawa ke Yaman. Yang berat yang mereka tidak sanggup membawanya, mereka lemparkan ke sumur Zam-Zam. Barang-barang berharga tapi berat yang gak mungkin mereka membawanya, mereka kubur di sumur Zam-Zam. Semua barang berharga masukkan ke sumur Zam-Zam. Zam-Zam ditimbun dengan pasir. Hilanglah Zam-Zam ketika itu. Abdul Muttalib bermimpi menemukan Zam-Zam. Maka diajaknya anak-anaknya menggali sekitar Ka'bah. Tambah dilecehkan sama penduduk Mekah. Lihatlah orang Madinah itu sudah stres. Ngapain dia gali-gali pasir? Kata anak-anaknya, ayah, hentikanlah kerjaan ini. Kita dibully sama penduduk Makkah. Enggak, nak, bantu ayah. Ayah harus menemukannya. Enggak ketemu sehari. Hari keduanya dia gali lagi. Mimpi lagi pada malam yang ketiga. Berkali-kali dia mimpi Zam-Zam. Sampai satu saat anaknya sudah mundur semua. Anaknya sudah mundur, merasa ini pekerjaan sia-sia. Satu saat teriaklah Abdul Muttalib, aku menemukannya. Aku menemukannya. Apa yang dia temukan? Sumber air yang begitu besarnya. Digalinya, keluarlah air begitu banyak. Dibersihkannya sumur itu. Dia menemukan barang-barang berharga. Ada pedang dari emas, ada baskom dari emas, ada peralatan-peralatan dari emas. Menjadi harta kekayaan Abdul Muttalib. Apa barang paling berharga daripada pasir? Air. Maka sampai saat ini yang mengelola pengelolaan air Zam-Zam itu tetap dipegang oleh Bani Hashim. Tidak berani Raja Saud dan keluarganya mengelola air Zam-Zam itu. Tetap diserahkan ke Bani Hashim sampai saat ini. Sejak saat itu bukan hanya orang Makkah yang menghormati Abdul Muttalib. Orang-orang di sekitar Makkah pun memberikan penghormatan yang besar pada Abdul Muttalib. Hebatnya Abdul Muttalib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dinikahkan dengan gadis yang dipingin, nyaris tidak pernah keluar rumah. Aminah namanya. Aminah hamil 2 bulan. Abdullah diperintahkan oleh Abdul Muttalib pergi ke Madinah. Nah, pergilah ke Madinah. Temui bibit-bibitmu di Madinah, beli kurma. Persediaan kurma kita sudah menipis. Berangkatlah Abdullah bawa duit menuju Madinah. Sampai di Madinah disambut sama bibi-bibinya. Bi, ada salam dari Abah. Abah mau beli kurma, ini uangnya. Apa kata bibi-bibinya? Ya Allah, kurma ini milik bapaknya Abdul Muttalib juga, bukan milik kami saja. Maka kalau kamu mau nak usah beli, bawalah sekuat kamu bawa ke Makkah Abdullah. Nggak usah beli, tahun ini kami panen besar. Apa kata Abdullah? Bibi kayak nggak tahu sifat Abah saja. Kalau Abah tuh pengen beli, dia nggak mau yang gratis. Terimalah uang itu. Hebatnya Abdul Muttalib, nggak mau gratisan. Beda sama kita orang Indonesia, seneng betul kalau yang gratis. Saya pernah di Masjidil Haram ngobrol sama seorang perempuan. Ngobrol. Akhirnya dia nanya, dari mana? Saya bilang saya dari Lampung. Dekat dengan Surabaya enggak? Ya jauh, saya bilang. Pulaunya saja beda, kami di Sumatera. Sumatera itu pulau yang dekat dengan Malaka. Sementara Surabaya itu di Pulau Jawa. Saya pernah ke Surabaya. Saya bangga sekali. Besar sekali kota Surabaya. Saya pikir orang Indonesia kok bangga datang ke Surabaya itu gimana? Saya bilang, dari mana? Saya dari Malaka gitu. Oh, saya lihat tasnya. Oh iya benar Malaysia rupanya. Ngobrol banyak.
Akhirnya dia bertanya, Wan, aku boleh bertanya? Saya bilang boleh. Saya tidak tanya apa. Apa kata dia? Kenapa orang Indonesia kok senang betul berebut makanan di Mekah ini? Kadang dapat, kadang tiada. Kenapa tidak menjaga, apa kata dia kalau harga diri apa? Marwah. Kenapa tiada menjaga marwah sebagai seorang muslim yang hidup di negeri yang kaya? Katanya. Kenapa nasi saja berebut? Ya Allah, kayak ditabok muka saya dengar kata-kata itu. Berarti kita berebut-berebut itu jadi perhatian negara orang itu, Pak. Dan sungguh kalau kita saksikan di Mekah, Madinah itu, yang suka berebut makanan cuma 3 negara saja sebetulnya. 4 negara saja. Nah, hampir tidak ada negara yang lain. Cuma 4 negara yang sering berebut itu. India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia. Nah, aku senang betul berebut, kata, kadang dapat, kadang tiada. Di mana marwah kita sebagai negara yang kaya? Kata dia. Kamu saya mati. Maka sama jamaah nggak ada lagi rebutan makanan, nggak ada lagi rebutan makanan. Harga diri kita pertaruhkan kalau kayak gitu. Jangan lagi rebutan makanan. Enggak, jangan sampai ada jamaah yang saya lihat rebutan makanan. Kita kan senang betul. Wah, bukan ada kebagian, bikin malu aja memang kadang. Saya pernah ada yang bawa kopi Arab itu, Bang. Oh, saya pengen tahu lah apa rasanya kopi Arab itu. Biar enak cerita sama istri. Oh, saya ikut tahu begitu. Orang gede-gede tinggi itu dari pala saya. Dapat, baru dapat tangannya panjang betul. Dapat, udah mati saya, ya Allah. Tangan saya pendek dibawa kelek orang. Gak bakal dapat saya. Udah pegel saya begini, gak dapat. Berdoalah saya, ya Allah, saya bukan rakus. Saya pengen tahu saja apa rasanya kopi Arab itu. Nah, saya berdoa begitu, ya Allah, saya pengen nyicip aja apa rasanya kopi Arab itu. Katanya itu perempuan yang lagi bagi kopi itu, diusirnya semua yang lagi berebut. Yang kanan minggir, yang kiri minggir, tinggal saya sendiri. Saya malu minggir.